Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Tasbiha Salwabila dari kelas MI2A pada absen 11. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan pada tugas pada pertemuan ke-8, yaitu mengenai materi QR Code dan library Zebra Crossing pada mata kuliah pemrograman mobile. Jadi mengenai materi QR Code itu kan merupakan kode yang disimpan dalam dua ruang dimensi, yaitu pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kemudian kode data yang disimpan pada QR Code lebih banyak daripada disimpan dalam bentuk kode batang atau barcode. Kemudian QR Code atau Quick Response ini bisa dibaca secara arah horizontal, vertikal, ataupun bahkan diagonal. Jadi kalau misalnya kita ingin scan melalui kamera smartphone kita pada sebuah QR Code, kita bisa mengarahkan handphone atau smartphone kita itu secara landscape, kemudian vertikal, atau bahkan secara diagonal. Kemudian di sini juga mempelajari mengenai library Zebra Crossing, yaitu Zebra Crossing ini merupakan library untuk menggenerate atau membuat barcode atau QR code yang nantinya akan diimport ke dalam script yang pada project kali ini. Jadi sebelumnya yang pertama kita membuat project. Kemudian pada file activity_main.xml saya membuat desain kurang lebihnya adalah seperti berikut, di mana terdapat beberapa bagian seperti button masukan, button scan QR code, sampai dengan button simpan ke database. Kemudian di sini ada edit text inputan, yaitu masukkan kalimat. Kemudian IMV ini merupakan bagian atau komponen yang berfungsi untuk menampilkan hasil generate QR code di saat kita setelah klik button generate QR code. Kemudian di sini ada edit text, masukkan name, nama, sampai prodi. Kemudian jika kita klik button simpan ke database, nanti hasil inputannya nanti dari user akan disimpan di list view di bagian bawah ini. Untuk seperti apa nanti tampilannya atau outputnya nanti akan ada di akhir video. Kemudian ini untuk desain yang pertama. Kemudian untuk desain yang kedua yaitu ada pada item_data_mhs.xml. Di sini terdapat tiga bagian komponen, seperti yang pertama yaitu ini text view untuk menampilkan NIM mahasiswa, kemudian ini text view untuk menampilkan jurusan atau prodi mahasiswa, dan yang terakhir ini yang warna hitam ini merupakan text view untuk menampung dan menampilkan nama dari mahasiswa. Kemudian kita beralih ke script, yaitu di main activity.kt. Maaf, sebelumnya itu kita ke build.gradle dulu. Jadi di sini itu kita mengimportkan satu library, yaitu library Zebra Crossing, yaitu script-nya itu pada line 41. Implementasi com.joining apps Zebra Crossing Android embedded dengan versi 3.63 dengan versi 3.6.0. Kemudian kita beralih ke main activity. Nah, di sini itu terdapat script intent integrator. Nah, ini merupakan objek bawaan dari library yang sudah kita importkan, yaitu library Zebra Crossing yang bertugas untuk menangkap kode dengan kamera handphone atau smartphone dan juga menampilkan kode dari hasil generate. Jadi ini berfungsi untuk menangkap dan juga menampilkan kode hasil generate atau kode yang kita nanti akan scan melalui kamera handphone. Kemudian di sini tadi kan ada beberapa button, ada button masukan, scan kode QR, sampai dengan button simpan database. Ini ada kondisi when atau di saat kita klik BTN scan QR, itu nanti akan menjalankan objek intent integrator, yaitu dia akan menangkap kode dengan bantuan kamera yang ada di smartphone kita. Kemudian kalau kita klik BTN generate QR, itu nanti dia akan berusaha untuk menampilkan atau menggenerate atau menghasilkan atau meng-create QR code. Kemudian di situ juga ada, di sini ada file bitmap.
Ya, ini merupakan bitmap itu merupakan variabel dari file gambar. Kemudian di sini juga ada yang namanya barcode format.qr code with 400 height 400. Barcode format QR underscore code ini sebenarnya ini merupakan varian dari QR code. Jadi QR code itu kalau di sini kan itu ada banyak variannya. Jadi formatnya itu untuk menampilkan barcode atau QR code-nya itu banyak. Ada QR underscore, ada QR code, kemudian ada data matrix, kemudian ada Aztec, kemudian ada kode bar, dan lain sebagainya. Yang diatur dengan lebarnya 400 dan ketinggiannya 400. Intinya QR code ini format barcode atau format QR code-nya itu tadi bisa disetting sesuai dengan kebutuhan project-nya masing-masing. Kemudian di sini ada yang namanya ID BTN masukan. Jadi kalau kita klik BTN button masukan, itu nanti hasil data yang ada di edit text, kita masuk, kemudian kita klik button masukan, kemudian nanti data yang ada di edit text masukan kalimat itu tadi akan masuk ke edit text yang ada di bawahnya. Kemudian kalau kita klik simpan ke database, nanti hasilnya akan muncul ke list view bawahnya. Kemudian BTN simpan ini berfungsi untuk menyimpan inputan data dari user ke database, di mana nanti akan menunjukkan atau menampilkan alert, yaitu sebuah konfirmasi dengan message apakah data yang akan dimasukkan sudah benar, ada teks ya dan ada teks tidak. Kalau iya ya berarti disimpan, kalau tidak akan tidak jadi disimpan atau di-cancel. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada kondisi if else, di mana if intent result.contents tidak sama dengan 0, ini merupakan script untuk mengecek apakah pada objek intent result itu ada isinya atau tidak. Kalau ada, atau jika ada, maka akan menampilkan barcode atau QR code-nya. Jika tidak ada, nanti akan else-nya, atau jika tidak ada, akan menampilkan toast berupa teks dibatalkan. Jadi tidak jadi menyimpan, tidak jadi untuk melanjutkan prosesnya. Kemudian ini data-data berikutnya, script yang ada di bawahnya. Kemudian di sini ada insert data MHS, itu merupakan perintah SQL untuk memasukkan data mahasiswanya, yaitu berupa NIM, nama, kemudian prodi, di mana masing-masing bagian atau masing-masing variabel tersebut itu disetting atau dideklarasikan dengan tipe data string. Kemudian var SQL insert into MHS, yaitu memasukkan ke dalam tabel MHS dengan field yaitu NIM, nama, dan prodi, dengan values yaitu diisi sesuai dengan kehendaknya masing-masing user. Kemudian ada dbx SQL array of NIM, nama, prodi, dan show data MHS. Kemudian kemudian saya juga membuat satu kelas lagi, yaitu untuk SQLite-nya, yaitu DB Open Helper, di mana di sini script-nya adalah kurang lebihnya seperti ini. Ada objek atau metode of write find uncreate, file tmhs, create tabel, jadi tmhs nanti akan berhubungan dengan ada di bawah ini. Kemudian create tabel, membuat tabel MHS dengan field yaitu NIM sebagai primary key atau kunci utamanya. Kemudian ada nama dan ada field prodi, di mana masing-masing yaitu nama dan prodi ini tidak berupa teks yang tidak boleh null atau not null. Kemudian untuk melihat output-nya seperti apa dan bagaimana, jadi yang pertama kita masuk ke website QR Code Generator, kemudian kita pilih teks, pesannya kita inputkan yaitu ada NIM, nama, dan prodi dari seorang mahasiswa. Kemudian tadi ini itu sudah saya klik button buat kode QR, jadi nanti ini sudah memperbarui kode QR-nya. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk running. Hasilnya seperti apa. Ini kita tampilkan.
Jadi tampilannya itu seperti ini kurang lebihnya, di mana nanti fungsinya yaitu tadi kan ada QR code dari website yang sudah kita masukkan pesan sebelumnya. Kalau kita berhasil scan kode QR tersebut, kemudian pesannya itu akan masuk ke edit text bagian ini, kemudian kita klik button masukkan, nanti data di sini akan masuk ke edit text yang ada di bawah ini, klik button simpan ke database, nanti hasilnya akan disimpan di, nanti hasilnya akan tampil di list view yang ada di bawahnya. Ini contoh yang pertama yang saya inputkan. Kemudian kita minimize dulu. Saya akan coba untuk scan kodenya di sini. Nah, kemudian kita akan coba lihat pada tampilan Pfizer-nya. Nah, di sini akan muncul name, nama, dan lain sebagainya. Kemudian kita klik masukkan. Nah, setelah kita klik masukkan, NIM-nya akan masuk ke bagian sini. Kemudian namanya akan masuk ke bawah, ke bagian edit text bawahnya. Dan yang terakhir yaitu prodinya akan masuk di bagian paling bawah. Lalu selanjutnya kita klik button simpan ke database. Kemudian ada alert menampilkan message apakah data yang akan dimasukkan sudah benar. Saya pilih ya. Nah, kemudian buktinya ada di bawah, yaitu terdapat data yang tadi ada pada kode QR tadi sudah berhasil masuk di list view bawahnya ini. Kemudian selanjutnya kita coba running lagi, lebih baru. Kita terminate. Dia akan menampilkan tampilan yang seperti berikut. Misalnya di sini saya masukkan NIM, kemudian nama, dan prodi. Ini kita generate QR. Nah, di sini nampak. Jadi misalnya saya mau memasukkan data baru, tapi di sini saya berfungsi sebagai user yang di sini menghasilkan generate QR code dari data yang tadi saya masukkan. Jadi saya tinggal tulis datanya di sini, kemudian saya klik generate QR code di sini tadi. Kemudian hasilnya akan muncul di dalam IInv di sini. Kemudian seperti itu kurang lebihnya hasil running dari proyek yang sudah saya buat hari ini. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf karena memang saya masih belajar. Jadi apabila ada kurang dan salah atau kurang tepatnya saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.